البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan daras syarah usulis sunnah, masih di muka surat 110. Qala fadilatu Syekhina Abdul Aziz ibni Abdullah Ar-Rajihi hafidhahullahu ta'ala, wa hujjatuhum minal aqli wal his, dan dalil mereka dari akal dan dari indra. Dari apa? Penginderaan. Dengan apa? Penglihatan dan semacamnya. Qalu, mereka menyatakan, lau fatahnal qabra lam najid fihi naron tashta'il. Seandainya kita membuka kubur, kita tidak mendapatkan di dalamnya itu api yang menyala-nyala. Wala mayyitan wala syai'an min dzalikan na'im. Dan tidak pula orang mati. Tak tahu ini kenapa maktufnya adalah wala mayyitan. Mungkin yang mentafrik salah tulis. Karena apa? Yang dibahas adalah keadaan. Misal orang mati, jelas kalau kubur dibuka, jelas ma'ruf di situ ada orang yang mati memang. Walaupun mungkin hanya sisa tulang, tapi orang yang mati ada di situ. Kalau emang itu adalah kubur. Insya Allah secara umum demikian. Tapi maksudnya adalah kami tidak mendapatkan tanda-tanda adanya azab atau nikmat dan sebagainya. Wala syai'an min dzalikan na'im. Dan tidak pula sedikit pun dari kenikmatan-kenikmatan itu. Alladzi qultum, yang kalian katakan wahai ahlu sunnah. Innahu ya'tihi min samaril jannah, yaitu dia didatangi sebagian dari buah-buah surga. Qalu kaifa yuna'amu hadza wa yu'adzabu hadza. Mereka bertanya, bagaimana orang yang ini diberi kenikmatan, orang yang itu disiksa. Walau fatahnal qabra ma wajadna la azaban wala na'iman. Seandainya kita membuka kubur, kita tidak mendapatkan siksaan ataupun kenikmatan. Wa kaifa yu'adzabu man sulliba ala khashabah. Dan bagaimana pula yang disiksa dalam yaitu orang yang disalib di atas kayu. Gimana dia disiksanya? Disiksa di alam kubur. Wa kaifa yu'adzabu wa yuna'amu man akalat hutuyur. Bagaimana diberi azab atau diberi kenikmatan orang yang dimakan oleh burung-burung. Au akalat husiba, atau dimakan oleh hewan-hewan buas, binatang buas. Wa man akalat hulhitan, dan orang yang dimakan oleh ikan-ikan besar. Wal maqbaratul lati zuri'at wasarat hububan wasimaron. Pekuburan yang ditanami kemudian dia menjadi biji-bijian dan buah-buahan. Kaifa yu'adzabu wa kaifa yuna'amu ahluha. Bagaimana penduduk kuburnya itu disiksa dan bagaimana diberi kenikmatan. Naqulu lahum, kita katakan kepada orang-orang aqlaniyun tadi, hadhihi umurul akhirah la ta'lamuna antum wala nahnu kaifiyatuha. Ini adalah perkara-perkara akhirat, kalian tidak mengetahuinya dan kami juga tidak mengetahuinya. Tentang apa? Tidak mengetahui kaifiyatnya. Wala tudrikuna kunhaha, kalian tidak mengetahui hakikatnya. Wal wajibu alal muslim an yusallima bihadhil umuril ghaibiyah. Yang wajib dilakukan oleh muslim adalah yaitu tunduk patuh dan menerima perkara-perkara gaib ini. Wa kaunuka la taraha wa la tuhissuha wa la tuhissu biha. Adapun keadaan bahwasanya engkau tidak melihatnya dan tidak merasakannya, falaisa jahluka wa adamu ihsasika biha hujjatan ala syara'. Maka tidaklah kejahilanmu dan tidak pula yaitu
ketidaktahuan engkau, tidak merasakannya engkau itu sebagai hujjah terhadap syariat. Fal mayyit yu'adzabu yuna'amu wa yu'adzab. Mayat jenazah itu diberi kenikmatan dan diberi siksaan, wa huwa yajidu dzalik, dia merasakan itu, wa yuhissu bih, dia mendapatkan itu dan merasakan itu, li'annahu fil barzakh, karena dia di alam barzakh. Lakinna anta lasta fil barzakh, tapi engkau bukan di alam barzakh. Fala tuhissu bidzalik, maka engkau tidak merasakan yang demikian itu. Bal anta law kasyafta an qabrin ma, bahkan kalaupun engkau menyingkap kubur manapun, wa wada'ta yadak, engkau meletakkan tanganmu, ma ahsasta bidzalik, engkau tidak mengetahui, tidak merasakan itu, kecuali yang Allah Ta'ala kehendaki untuk mendapatkan semacam karomah, yaitu apa? Sengaja Allah Ta'ala menunjukkan itu sebagai tambahan keimanan. Ya, sementara kita diuji, apakah kita percaya pada Allah atau tidak. Kalau tidak percaya, berarti ini bukan karakter orang mukmin. Tidak percaya dengan berita yang datang dari Allah dan Rasulnya, ini bukan karakter mukmin. Kata beliau, li'annaka fid dunya, karena engkau masih di dunia. Lakin huwa yuhissu biha, tapi orang itu yang di alam kubur dia merasakan itu. Fa umurul akhirah la na'lamu kaifiyataha, maka perkara akhirat kita tidak mengetahui kaifiyatnya. Wal wajibu 'alal mu'min ayyusallima lillahi wa li rasulih, yang wajib terhadap seorang mukmin adalah dia tunduk patuh kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wa yu'mina bi adzabil qabri wa na'imih, beriman kepada azab kubur dan kenikmatannya. Wa annal mayyita yanaluhu adzabul qabri wa na'imuh, dan beriman bahwasanya orang mati itu terkena azab kubur dan kenikmatan kubur. Hatta walau kana masluban ala khashabah, sampai walaupun dia itu disalib di atas kayu. Walau ghuriqa fil bahr, walaupun dia ditenggelamkan di lautan. Walau akalat husiba'u wal hitan, walaupun dia dimakan hewan buas ataupun ikan-ikan besar. Fa innahu sayanaluhu ma qaddara lahu, dia akan mendapatkan apa, dia akan mengalami apa yang ditakdirkan untuk dia. Wa yanaluhu su'alu mungkarin wa nakir, dia akan mendapatkan pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Wa yanaluhul azabu wan naim, dia akan mendapatkan siksaan dan kenikmatan. Wa tanaluhu dhammatul qabr, dia akan mendapatkan himpitan kubur. Lakinnallaha a'lamu bi kaifiyati dzalik, tapi Allah lebih tahu tentang kaifiyatnya, karena ini memang perkara ruh. Para aklaniun insyaallah yang masih ada sisa fitrah, mereka percaya adanya ruh. Dan ruh terkadang dua orang duduk sama-sama, tapi boleh jadi ruh orang yang ini sedang resah, ruh orang yang itu sedang apa? Gembira. Ini adalah perkara yang tidak diketahui oleh orang lain, tapi ini dirasakan oleh ruh masing-masing orang yang memang mengalaminya. Baik, maka demikian pula alam kubur, yang mana alam kubur adalah alam ruh, yang berlaku padanya adalah azab dan siksaan atau pahala dan kenikmatan yang dirasakan oleh ruh secara mayoritasnya. Walaupun terkadang badan juga mendapatkan itu, tapi intinya pada ruh. Maka ini perkara ruh. Kalau mereka percaya ruh itu ada dan ruh masing-masing orang situasinya lain-lain, maka harusnya yang seperti ini membimbing mereka untuk memahami bahwasanya alam kubur pun polanya akan seperti itu. Tidak diketahui oleh orang lain, tapi dirasakan oleh ruh orang yang memang sedang mengalami itu. Fa'alaika taslim, maka engkau harus tunduk patuh. Wada'il i'tiradha 'ala syariah, dan tinggalkan sikap membantah syariat. Atau yang dekat dengan ini yaitu adalah waktu tidur, karena an-naum akhul maut. Dengan apa makna yang sahih bahwasanya memang tidur itu adalah saudara kematian. Di alam tidur sendiri kadang orang tidur bersama dalam satu katil atau dalam satu ruangan, tapi boleh jadi yang satu sedang merasakan nikmat di alam mimpinya, yang satu sedang mendapatkan berbagai macam kesusahan dan keresahan di alam mimpinya, lain-lain. Sementara orang yang terjaga tidak melihat itu dari orang yang tidur, kecuali terkadang
Terkadang memang apa? Kenikmatan itu dirasakan saking besarnya sampai badan pun menampakkan tanda-tanda itu, wajahnya tersenyum atau tangannya nampak sedang memegang sesuatu karena dalam mimpinya dia memegang es krim, atau sebaliknya azabnya terasa yaitu apa, mimpinya terasa sangat buruk sampai itu nampak di wajah dia, wajah yang resah dan gerakan badannya yang seperti orang yang ketakutan dan sebagainya. Baik. Jadi secara umum keadaan di alam kubur ini boleh dikiaskan dan dipahami tentang keadaan di alam mimpi. Orang yang terjaga tidak tahu itu, tapi orang yang tidur dia memang merasakan itu. Dan terkadang karena besarnya keadaan yang dia dapatkan di alam mimpinya, maka itu nampak di sebagian tanda-tanda di badan dia. Maka demikian pula keadaan di alam kubur dan lebih hebat lagi. Baik. Dan anak sudah mengumpulkan data-data dan dalil-dalil yang sahih dan sebagainya, sahih dan hasan yang terkait dengan masalah ini, kisah-kisah nyata yang terkait dengan masalah ini di dalam ini salah khusus yang telah diterjemahkan itu beberapa tahun yang lalu. Contoh-contoh nyata terkait dengan masalah itu dan bantahan kepada Aqlaniyun dan sebagainya, insya Allah itu mencukupi. Baik. Kemudian kita lanjutkan di sini. Hadza huwa shawabul ladzi alaihi ahlus sunnati wal jamaah. Inilah perkara yang benar yang diyakini oleh ahlus sunnah wal jamaah. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula alla tadafanu la da'autullaha ayyusmi'akum min adzabil qabril ladzi asma'u min. Kalau bukan karena nanti kalian tidak saling memakamkan, tidak saling mengebumikan dan menguburkan, niscaya saya telah berdoa kepada Allah agar memperdengarkan pada kalian sebagian dari azab kubur yang saya mendengar darinya. Ini menunjukkan apa? Rasulullah mengetahui itu. Rasulullah mendengar itu sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada beliau alaihi salatu wassalam tentang kengerian azab kubur. Dan kalau bukan karena hikmah yang lebih besar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kepada Allah untuk kita agar kita juga ikut mendengar, agar tahu secara langsung, yaitu tidak sekedar berita, tapi memang mendengar langsung jeritan-jeritan di azab kubur atau siksaan atau suara yang mengerikan dan sebagainya itu. Cuma Rasulullah SAW melihat hikmah yang lebih besar. Apa itu? Jangan sampai dengan sebab orang mendengar kengerian azab kubur, orang akhirnya tidak berani untuk memakamkan jenazah yang ada di sekeliling mereka, jenazah tetangga, jenazah keluarga. Mereka tidak berani mendekat ke kubur nanti. Karena apa? Di kubur itu banyak siksaan-siksaan, orang-orang yang di sekelilingnya yang sudah dimakamkan sebelumnya mungkin tengah disiksa. Nanti orang tidak berani mendekat ke kubur. Maka demi hikmah yang lebih besar dan tujuan yang lebih besar, Rasulullah SAW tidak mendoakan untuk kita. Menunjukkan bahwasannya memang ini adalah sesuatu yang sangat nyata. Cuma nyata untuk siapa? Yaitu nyata tapi dia di alam yang lain. Dan Rasulullah SAW mengetahui itu. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, bahkan ini didengar oleh seluruh makhluk. Siksaan-siksaan dan sebagainya itu. Kecuali manusia dan jin. Ini sebagai cabaran, sebagai ujian tentang keimanan pada perkara gaib. Kalau bukan karena ini, saya Rasulullah minta agar diperdengarkan juga sekalian. Tayyib. Yakni laula alla tatadafanu. Yaitu maksudnya adalah kalau bukan karena dikhawatirkan nanti kalian tidak saling memakamkan, tidak ada lagi acara prosesi penguburan jenazah karena semua ketakutan. Kenapa? Karena semuanya mendengar azab kubur. Kenapa sampai semuanya mendengar? Karena Rasulullah mendoakan, la da'autullaha an yusmi'akum. Niscaya saya berdoa kepada Allah Ta'ala agar memperdengarkan kepada kalian aswatal mu'adzabina fi kuburihim, suara-suara orang yang tersiksa di kubur-kubur mereka. Na'udzubillah. Bayangkan kalau di hospital, di rumah sakit itu orang-orang yang di operation, yang dipotong kakinya, dipotong tulangnya, atau sedang ditebuk tulang otaknya, tulang kepalanya itu dalam keadaan dia tidak memakai anesthesia, tidak dibius.
Bayangkan teriakannya dan kengeriannya. Setelah itu mungkin pingsan atau mati, tapi teriakannya tentunya akan sangat mengerikan. Baik. Padahal apa? Kalau yang di alam kubur ini lebih mengerikan lagi dan orangnya tidak mati, maka teriakannya jelas lebih menyayat hati dan menakutkan. Baik. Lakin min rahmatillah annal insana la yasma'u aswata ulaikal mu'adzabin. Tapi disebabkan menyamin sababiyah, disebabkan karena kasih sayang dari Allah, manusia itu tidak mendengar suara-suara orang-orang yang disiksa itu. Wa illa lamma qarralahul qaror. Karena jika tidak demikian, niscaya dia tidak akan tentram hidupnya. Lama qarralahu qaror. Dia tidak akan merasa tentram hidupnya. Walama asyannas. Niscaya orang tidak mampu hidup karena selalu mendengar suara-suara lengkingan dan lolongan serta kengerian dan ketakutan. Terutama apa? Orang-orang yang rumahnya tidak jauh dari kubur. Tapi dengan rahmat Allah, manusia dan jin tidak mendengar itu. Ini adalah rahmat dari Allah Ta'ala. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin.